Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kita boleh ada di malam ke-14 di bulan Agustus ini. Semua karena pertolongan Tuhan ya dalam hidup kita. Sekalipun sampai hari ini kita banyak pergumulan, masih ada badai, masih ada kesukaran dalam menjalani hidup, it's okay. Hidup kalau nggak ada masalah, nggak ada yang namanya pengalaman bersama Tuhan. Justru pengalaman dengan Tuhan lahir karena masalah. Pergumulan, badai, penderitaan itu jadi otot iman buat setiap kita untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu udah yang paling benar. Sekalipun keadaan tidak ada alasan untuk mengucap syukur, ya kan, karena keadaan nggak baik, situasi kurang baik. Tapi ketika kita bersyukur, kita sedang melatih diri untuk belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari apa yang baik dan pasti itu memuliakan Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bible and Bed malam hari ini akan menemani kita sehingga kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dewasa dalam iman. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata sempurna bagi kami sehingga kami boleh melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengajar kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk care, untuk peduli terhadap sesama. Terlebih orang-orang miskin dan orang-orang asing di negeri di mana Tuhan percayakan mereka tinggal bersama-sama. Jadi Tuhan melatih agar hidup mereka bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong orang lain. Karena Tuhan nolong orang melalui saudara dan saya. Dan ketika Tuhan percayakan kita untuk bisa bantu orang, untuk bisa tolong orang, itu privilege buat kita. Gak semua orang dipakai Tuhan untuk orang-orang, tolong orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang gak mampu, orang-orang butuh sesuatu. Gak semua orang. Tuhan percayakan orang-orang yang Tuhan lihat hatinya mau digerakkan. Dan saya percaya itu saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, itu saya Tuhan. Amin. Dalam Imamat 19 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini, juga sisa-sisa buah anggurmu. Jadi Tuhan ngajarin ketika mereka memanen baik anggur maupun hasil-hasil tanah, hasil-hasil bumi di negeri tanah di mana nanti mereka akan ada di sana, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya ini. Tuhan ingatkan juga sisa-sisa buah anggurmu, jangan kau petik untuk kedua kalinya. Jadi kalau udah kelewat, jangan balik lagi, jangan dipetik lagi gitu loh saudara. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu, perhatikan, harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ada tanda tangannya tuh di bawah tuh. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang memerintahkan Tuhan langsung. Ya, yang memerintahkan peraturan ini Tuhan langsung. Jadi Tuhan ngajarin kepada setiap umat Tuhan belajar untuk peduli. Belajar jangan hidup serakah, mau semuanya buat saya, sedot semuanya sampai kering buat saya semua. Itu jahat saudara. Ya. Dan jangan lupa keberadaan saudara dan saya itu harus berguna buat orang lain. Minimal melalui hidup kita orang merasa diuntungkan. Itu dia penting. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, melalui kehidupan kami. Sama-sama bilang sama saya, melalui kehidupan saya. Orang harus merasa diuntungkan. Amin. Orang lain harus merasa diuntungkan dengan keberadaan saudara dan saya. Dan jangan melulu yang diuntungkan kita, yang diuntungkan kita, yang diuntungkan kita. Lama-lama buntung saudara. Karena untung, lama-lama buntung. Karena apa? Ini udah hukumnya. Dan Tuhan ajarkan untuk umat Tuhan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, sekeliling kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang memerlukan. Minta sama Tuhan kepekaan akan hal itu. Minta sama Tuhan tuntunan, arahan, dan belas kasihan yang Tuhan miliki untuk kita juga memilikinya.
Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini untuk hidup berbagi. Sama-sama bilang sama saya, hidup berbagi. Amin. Kalau engkau bisa tolong orang, tolong. Tolong orang lain, bantu orang lain dari apa yang kau miliki. Memang tidak selamanya yang kita miliki bicara tentang finansial, bicara tentang keuangan. Engkau mungkin punya skill, engkau punya karunia yang lain. Mungkin kau tidak kaya raya, tapi engkau memiliki kepintaran, engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki kebijaksanaan, engkau memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara bisa support, saudara bisa tolong orang, saudara bisa bantu orang. Intinya begini, keberadaan kita harus bisa menguntungkan orang lain. Pegang itu. Supaya kita memiliki prinsip hidup, saudara, keberadaan saya harus jadi berkat buat orang lain. Melalui keberadaan saya, orang lain tuh diuntungkan. Kira-kira kita mesti buat apa ya? Gitu. Jadi setiap hari pertanyakan itu. Engkau di luar, engkau bekerja, engkau beraktivitas, engkau berbisnis, selalu miliki itu. Dengan demikian kita melatih diri untuk tidak terus menguntungkan diri sendiri terus. Ya. Karena orang kalau menguntungkan diri sendiri terus jahat, saudara, jahat. Dia akan sikat orang lain, dia akan peras orang lain sampai kering untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tidak seperti itu yang diajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita apa yang bisa orang lain merasa diuntungkan dengan keberadaan saya. Apa yang bisa saya buat supaya orang lain merasa diuntungkan dengan apa yang saya buat. Pikirkan itu setiap hari. Maka saya percaya Tuhan memberikan saudara dan saya kemampuan untuk membuat orang lain merasa beruntung bertemu dengan kita. Merasa diberkati melalui perjumpaannya dengan kita. Dan engkau sudah mempermuliakan nama Tuhan dengan hidupmu. Ya, setiap hari pikirkan itu. Sehingga kemanapun kita pergi melangkah, selalu kita tanya, aduh apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk menguntungkan orang lain yang ada di sekitar saya. Sehingga keberadaan saya selama Tuhan percayakan kita bernafas, jadilah berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Dalam hal apapun, saudara. Dalam hal apapun. Engkau lebihnya di mana? Berikan itu. Jangan pikirkan apa yang kau tidak miliki. Tapi lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Berikan apa yang bisa engkau berikan. Ya, jadilah berkat. Jangan serakah, saudara. Karena ada orang-orang di sekeliling kita juga yang butuh bantuan kita. Yang bisa kita tolong, kita tolong. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan biarlah melalui hidup saudara dan saya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan singkapkan bagi kami, untuk kami terus memiliki cara pandang, pola pikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah melalui firman Tuhan yang malam hari ini sebelum beristirahat kami dengar, kami terus boleh hidup berguna bagi sesama kami. Kami boleh terus hidup berdampak bagi sesama kami. Kami boleh terus hidup menguntungkan orang lain dengan keberadaan kami. Sehingga orang memuji Tuhan oleh karena apa yang kami buat. Orang memuliakan nama Tuhan oleh karena perjumpaan dengan kami. Hamba berdoa satu persatu umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan berkati. Sehingga mereka bisa menyalurkan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan pulihkan tuntunan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dan teruslah berguna. Tuhan memberkati.